Nah, Kak, Ya. kita habis jalan-jalan, Nono lihat romantis kan? Oh, Di sosok misteriusnya seorang KJB, ternyata romantis sore-sore duduk berdua. Assalamualaikum Ki. Iya, tadi abis ngobrol sama ibu, terus jalan-jalan lagi sore kan, pemandangannya enak, jadi foto-foto. Jadi kalau orang nanya gimana Bali, padahal Balinya di rumahnya KJB. Terus, wow, bener-bener candinya tuh tinggi banget, itu paling tinggi se-Jakarta nih, bener nggak? Paling tinggi se-Jakarta. Nah kira-kira Ki, itu menaranya, candinya paling tinggi itu berapa meter sih? Aku estimasi itu 33 sih meter. 33 meter guys, dan itu paling tinggi se-Jakarta. Bahkan Taman Mini aja mungkin belum ada candi setinggi ini loh. Candi yang tinggi-tinggi gini mah banyaknya bener. langsung dari Bali ya, bener nggak Ki? Karena baru kali ini saya juga ngeliat tinggi begini Nah, candinya. mungkin bagi teman-teman yang di rumah pada penasaran kan, gimana kupas tuntas kenangan manis masa muda KJB bersama istri? Penasaran kan? Makanya kita langsung tanya-tanya aja. Kita kupas, kita korek semua. Gimana sih zaman-zaman beliau berkenalan Pengen tahu dengan- soalnya, Iya. pengen tahu. Ih, Zaman-zaman penasaran muda. lah. Kalau anak zaman sekarang PDKT-an, Iya, jadian, bener. kayak gitu ya kan? Bener nggak Ki? Boleh tahu dong? Ya, secara nggak sengaja memang gitu karena dia kan di terminal itu ada jatuh diri waktu itu. Aku udah ngamatin dia pakai gelang gede gitu. Oh, Tarik juga sih. iya. Ya, itu saya tanya ke dia, "Nah, kamu sama siapa dijawabnya sendiri?" Aku semakin terpancing ya untuk mengenal dia kan itu. Wow, jadi ternyata Aki ketemu sama ibu di terminal. Jadi Kayak gitu. ketemunya secara tidak langsung gitu ya. Iya, nggak sengaja lah. Nggak sengaja. Ki, kan zaman dulu kalau pas lagi kalau bahasanya kita kenalan PDKT-an ya. Bener gak Bener, sih? bener. Bener gak? Benar. Iya. Aduh, ini penonton lainnya diajak ngomong gak ada yang bisa ngomong. Ya, Kerja. padahal romantis. Bayangin deh teman-teman, orang-orang kan pada tahu di luar sana Aki misterius. Bener gak? Ternyata di balik Balik misteriusnya, misteriusnya. wow, romantis sore-sore Romantis duduk sekali. berdua, ya kan? Nah, kita lanjut lagi. Dan- Pertanyaan lebih romantis tuh lagi. Nah, kan Aki ini kenal gitu kan, sudah kenal. Pasti ada komunikasi dong. PDKT lah kalau anak PDKT. zaman sekarang bilang. Itu caranya gimana, kan nggak ada handphone zaman dulu kan? Iya. Karena habis itu kan kita putus dari kenal dia kan rumahnya juga nggak tahu kan. Oh, jadi pas lagi kenalan itu belum tahu rumahnya Belum Ki? tahu rumahnya. Wow. Misterius juga ya sih. Misterius sekali. Oke, terus gimana lanjut Ki? Ya karena kita cari informasi. Oh, Informasi rumah dia di mana ada cewek yang rambutnya sekian pakai rok sekian saya pakai gelang apa. Oh gitu. Tadinya orang nggak ada yang tahu tapi setelah aku ini ada sedikit orang ada yang tahu. Iya. Ya kemudian kita pelajari akhirnya ketemu sama dia. nah, jadi pas ibu kaget gak Bu? Di saat kan ketemu pertama kali cuma di terminal. Ternyata beliau ini ada keseriusan. Ya kan? KJB ada keseriusan untuk mengenal ibu lebih jauh lagi. Dan tiba-tiba ditemukanlah rumahnya ibu. Di saat itu gimana ekspresi ibu tiba-tiba, hah, kok ini orang yang di terminal bisa tahu rumah saya, padahal kan dia nggak tahu. Itu gimana Bu? Saya pas lagi nggak ada, saya pas lagi pergi, lagi pengajian namanya di kampung ya. Iya. Kita lagi ngaji, ketemulah sama ibu saya, nanya-nanya bla 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 gitu. Habis itu nggak ketemu tuh, siang tuh nggak ketemu, paginya lagi datang lagi ke rumah, Langsung didatengin ke rumah. langsung datengin ke rumah. Nah, di saat datang ke rumah gitu ya, apakah Aki langsung meminangnya atau hanya untuk kayak kenalan dulu satu sama lain gitu, Perkenalan. izin sama keluarganya bahwa ingin mengenal gitu dengan ibu ya gitu. Enggak, pertama kali ke sana tuh dia sama orang tuaku katanya mau borong genteng ya.
Bisa Karena saya- aja, tidak aja meleknya buat kenalan. Karena saya di rumah saya kan pabrik genteng ya. Jadinya bilang sama ibuku, ini genteng mau dikontrak 2 tahun katanya. Oh. Dapat aja Ki, ngelesnya jago Ki. Ya basa-basi lah. Wah, tapi seru loh Seru Beneran cara, seru. cara pendekatan untuk Iya. mendekati ibu gitu ya. Ya, Seru sekali. Nah, tadi kan Aki belum menjawab nih pertanyaan saya. Kan zaman dulu nggak ada HP ya? HP, Bener nggak nggak ada. sih? Nggak ada. Nah, itu Belum. cara komunikasinya bisa terjalin gitu, namanya satu hubungan pendekatan kan pasti ada komunikasi dong. Iya, Itu betul. cara berkomunikasi seperti apa Ki? Ya mula-mula aku cari informasi dia rumahnya di mana. Itu kan tanya-tanya tuh, pelajari itu dulu. Mm-mm. Nah setelah itu aku tahu kan posisi rumah dia, pamit ke rumah dia. Di waktu itu dia ini rumah dia kan pabrik genteng. Mm-mm. Iya. Aku punya alasan bahwa aku ngontrak genteng dia 2 tahun. Itu bohong Mas. jadi dengan cara mengontrak Iya. genteng Dengan alasan 2 gitu. tahun. Nah, jadi karena alasan mau kontrak itu genteng selama 2 tahun gitu ya, pemesanan lah ya. Mhm. Iya. Nah, jadi sering datang lah berkunjung ke rumah seperti itu ya. Ya seperti itu, yang penting aku bisa ini aja, kontak aja. Bisa ketemu langsung. Langsung. Itu pas lagi ketemu ya Ki. Adakah ada kayak seminggu datangnya kayak orang-orang zaman sekarang pacaran Jumat, Sabtu Minggu lah, malam mingguan ceritanya. Iya. Nah, itu Aki juga seperti itu enggak? Enggak, kalau menurut aku kan gini. Kita kepen yang simpel aja, kalau bisa saya itu harus kena aku kan cuma itu batinku kan. Oke. Ya cuma itu, gas setiap Nggak setiap saya hari. ketemu dia setiap Iya. enggak. Hmm. Ya kadang-kala bisa nemuin aja, tapi enggak setiap hari kan. Mm-mm. Gitu. Nah, nih mungkin teman-teman di rumah juga penasaran ya, pengen tahu apa sih yang membuat seorang KJB tertarik dengan ibu? Ya ini, aku ini kan manusia biasa, dia kan butuh perhatian dari seorang cewek dan sebagainya waktu zaman itu. Nah gitu ya, karena memang cewek ini kok unik kan dalam hati saya. Mau ibu unik Unik. Bu. Ntar kita nanya nih keunikan ibu apa nih? Keunikan ibu. Tuh. Waktu itu Apa unik ya? yang aku lihat kan seperti itu. Padahal dalam hatiku ya sebenarnya kayak cewek-cewek yang lain ya. Ya, Tapi dalam hatiku punya keistimewaan tersendiri dia. dari keistimewaan itu dari sifatnya kah yang perhatian ke Aki gitu, Iya. atau karena atau jatuh cinta Cinta. pada pandangan pertama. Karena kita lihat dia malu-maluan sama aku. Malu, jadi aku semakin tertarik sama dia. Dan dia nggak berusaha agar aku senggak. Dia bahkan cuek, dia cuek sama aku. Acu tak acu. Acu tak acu. Oke, kita nanya nih Nah, dari ibu. dari KJB udah bilang acu tak acu, kita tanya sekarang sama sang istri ya, Ibu. Nah, langsung ketawa nih, seru nih. Ibu, kenapa di saat itu sudah tahu ada laki-laki yang datang, ya kan? Nah, yang kayaknya ada ketertarikan sama ibu. Apa sih membuat ibu itu kayak berasa acu tak acu gitu sama beliau ini? Apa yang ibu lihat, atau memang ibu berasa kurang serak atau apa gitu? Ya saya kan waktu itu kan aku takut ya, karena takut saya kan sudah tunangan di kampung. Oh, Gitu, jadi saya takut sama calon suami saya gitu loh. Tapi ini dengan maksa terusan, ya udah kita akhirnya bersatu. sebetulnya ya kalau dibilang paksa bukan sih, Bukan. beneran bukan ini. Bukan, Sebetulnya bukan. bukan maksa, perjuangannya Perjuangan. seorang KJB. Betul nggak sih? Benar Betul nggak? sekali. Ya, perjuangan, namanya cinta harus diperjuangkan. Gitu, jadi bukan paksa. Kalau maksa, ibu nggak bakal Sebelum jadi. janur kuning melengkung ya. Janur kuning udah melengkung, digosok lagi, terus lagi nggak jadi melengkung, ya nggak? Iya benar. Nah, Bu, apa sih yang membuat ibu tertarik akhirnya mau menerima seorang KJB ini? Apa yang ibu lihat dari ibu acu tak acu? Akhirnya pasti ada rasa gitu loh. Ya, dia Mohon aku potong sebentar ya. Boleh?
karena waktu itu aku belum jadi apa-apa, belum jadi Iya. siapa, Wow. belum Terkenal lah ya sebelum sekondang. Sekondang sekarang ini. Iya. Ya, akhirnya aku bilang, aku nanti kalau dapat kamu, aku akan bisa beli rumah, bisa beli mobil. Ini dia bilang, saksinya kan dia. Aku yang nggak punya apa-apa bisa punya rumah, bisa punya mobil. Itu benar Bu. Itu awalnya janji-janji pas mau pacaran gitu atau gimana Bu? Itu sebelum pacaran. Oh. Pacaran nggak ada janji-janji kita. Oh. Cuman kamu mau nggak ikut sama aku gitu. Kalau kamu mau ikut Bahasanya aku. jadian lah ya Jadian. guys, teman-teman jadian gitu loh. Udah. Terus itu pas kita udah 2 tahun kan belum punya anak. Terus dia malam-malam gitu bilang, ntar kalau kamu pertama kali punya anak perempuan, aku bakal punya mobil, punya rumah, aku mau sukses, aku gak mau pacaran lagi. Tapi kalau kamu pertama kali sama aku anaknya cowok, aku mau nikah lagi. Alhamdulillah anak pertama kali itu cewek. Ternyata memang Allah, kalau memang Allah sudah berkehendak terjadi ya terjadilah ya. Betul ya, kun fayakun. Kun fayakun. Alhamdulillah semenjak asal punya anak itu rezekinya semakin naik gitu. Nah, itu yang mungkin tadi kita udah bicarain ya Bu ya. Namanya anak pasti Allah menitipkan rezekinya ke orang tuanya untuk anaknya masing-masing ya. Nah, itu kembali lagi kita ya guys. Kita tadi belum dapat nih jawaban dari si Ibu nih. Ibu, apa yang membuat Ibu di saat itu tertarik dari yang biasa-biasa acu tak acu, akhirnya luluh lantah hatinya menerima seorang KJB yang bukan siapa-siapa yang dan saat ini menjadi wow, manis manis di bibir gitu. oh jadi kemakan janjinya gitu kan, tadi katanya nggak ada janji-janji, bener gak sih? Dia merayunya hebat gitu loh. Wow, Bicaranya contoh-contoh hebat. rayuannya kayak gimana Contohnya itu gimana Bu? tuh Ki? Kalau Gimana Ki, boleh contohin nggak dulu Aki ngerayu Ibu Ngerayu. gimana sih? Gini kan aku pegawai bank malah bukan. Aku pengangguran. Aku pegawai bank. Dia bilang gini, aku pengen dia katanya pegawai bank. Aku bilang aku bapak seragam, terus aku bilang aku pengen dong ke kos-kosan kamu. Jangan, kamu kan nggak pakai seragam. Oh. Wow, ternyata KJB ya. Di saat pacaran bener-bener ya masih kayak anak muda zaman sekarang, ada aja ngelesnya ya. Ada Yang aja. penting dapat itu cewek. Bayangin, Paten rayu. dari pengangguran ngaku-ngaku adalah apa Pegawai Ki? bank. Ya, Pegawai bank Pegawai guys. bank. Padahal bangkrut. Nah, Ki, ada nggak sih cerita-cerita namanya kita kenang masa muda ya? Iya. Aki dengan ibu gitu kan. Apa sih yang membuat Aki gitu kayak bisa mengeluarkan kata-kata tadi yang bahwa kalau sampai ntar kita nikah punya anak pertama seperti ini, apakah Aki memang pada dasarnya sudah dapat informasi atau sudah dapat gambaran atau ilham gitukah Ya, akhirnya bisa mengeluarkan perkataan itu? Menurutku imajinasi aja. Imajinasi, wah besok kalau aku punya anak perempuan dari kamu, aku kan bisa punya rumah, bisa punya mobil, bisa. Kan hanya imajinasi sebenarnya. Tapi Allah mengabulkan imajinasi. Keinginan lah ya Keinginan. sebetulnya ya, lebih tepatnya Iya. keinginan gitu loh. Iya betul. Nah Ki, kalau dibilang keinginan kan mungkin kan sebagai praktisi supranatural kondang. Iya. Di saat itu kan mungkin belum terkenal. Tapi kan di sisi itu kan pasti Aki memiliki juga tetap kelebihan seperti ini ya Ki, gitu loh. Nah, itu di saat Aki mendoakan lah ya keinginan dan akhirnya doa itu terjawab semuanya Ki. Hal apa sih yang Aki lakukan di saat memang ternyata benar yang lahir adalah anak perempuan sesuai keinginan? Hal apa yang pertama kali mungkin yang Aki dan Ibu ingat di saat itu? Apa yang berdua lakukan? Ya sebenarnya aku selalu berdoa kan. Sebelum sama dia kan aku selalu doa sendiri kan, keyakinan aja bahwa saya sering berdoa. Moga-moga keinginanku semua tercapai kan gitu kan. Aku segera dapat cewek, segera dapat ini yang mudah-mudahan bisa membahagiakan aku kan gitu. Akhirnya tercapai kan. Waktu sama dia kan godaannya juga besar, jadi ini besar sekali. Pasti ada lah Pasti. ya, namanya hidup Iya. pasti ada godaan, cobaan pasti ada untuk Iya. mengetes kedekatan.
kesabaran pasti ada, nggak mungkin ada ya dalam namanya rumah tangga. Ki, kalau diinget-inget ya, ada nggak sih di saat Aki mengutarakan suka, mungkin kalau zaman sekarang kan bahasanya adalah anak ditembak gitulah, jadian gitu kan, mau nikah lah ibaratnya di Pinang gitu. Ada nggak sih Aki di suatu tempat kah, atau di restoran kah, atau di warung makan, atau di terminal, Tempat pertama kali nah pertama mengatakan, kali mengungkapkan bahwa kamu mau gak bersama saya, menikah dengan saya, itu di mana Ki? Waktu itu sambil jalan kaki pulang ke rumah ya. Wow, jalan kaki romantis ya dong. Hujan-hujan lagi ya. Wah, hujan-hujan, hujan-hujan guys. Gile. romantis Tapi sekali nggak kayak sebenarnya. film India yang agak kalau ada kena air hujan terus nari-nari gitu kan? Pas pertama kali datang ke rumah tuh ya itu kan sama orang namanya Rangkamo ya disuguh teh. Teh kan langsung pakai tehnya gitu. Dia nggak mau minum, ngakunya sama keluarga saya Pak. Mas minum, boten saya puasa katanya. Oh, Giliran keluar dari rumah langsung di terminal makan banyak banget. Aki bisa aja dapat mencuri perhatian calon Iya. mertua. Katanya biar cepet dapet jodoh katanya gitu. Ngakunya. Ki, nah itu kan tadi kita dengar kisah-kisah manisnya ya. Ada nggak sih Ki? Pasti namanya di balik kisah manis pasti kan ada kisah-kisah sedihnya ya, gitu loh. Kira-kira kisah sedih Aki bersama istri yang tidak pernah bisa dilupakan, yang mungkin dianggap bagaimanapun beliau yang menemani saya dari saya bukan siapa-siapa dan didampingi, dan akhirnya suara Aki menjadi sekondang dan terkenal itu gitu loh. Adakah yang membuat Aki keingat dukanya dulu itu seperti apa? Ya waktu mau dapat dia aja aku udah dikejar-kejar sama pemuda yang kampung ini. Aku udah bawain arit, pukul besi ada yang bawain ini. Buset, serem banget. Cuma mau sama ibu perjuangannya seheboh itu ya, sampai diuber-uber orang. Perjuangannya sangat berat. Pemuda pada itu ya, pada main mukul, pada itu. Kak Ferry, kalau dengar cerita gini jangan-jangan ibu dulu kembang desa nih, bener gak Bu? Kayaknya kembang. Enggak ke desa sih enggak. Tapi enggak tahu nih aki-aki. Emang jodoh kali ya. Ya namanya jodoh memang udah nggak bisa. Kalau memang Allah sudah menjodohkan, ya terjadi ya. Iya benar. Gitu loh. Tapi bener-bener kalau dilihat perjuangannya itu sungguh luar biasa ya. Luar biasa. Bener-bener untuk mendapatkan seorang ibu. Dari sini kita pembelajarannya apa? Perjuangan gigih, kerja keras. Apapun itu, yang penting jadian guys. Ya guys sih, yang penting dapet jadian guys. Ingat, mau liku kanan, liku kiri, tetap harus dia. Intinya Itu. gua harus dapetin dia. Itu baru namanya laki. Betul itu. Ki. Ya kalau dibilang ya, kayak mungkin teman-teman di rumah juga pada tahu, di balik kesuksesan seorang Ki Joko Bodo atau KJB pasti ada namanya keluarga dan seorang istri yang tercinta mendoakan. Benar. Pasti di balik kesuksesan para suami di rumah pasti ada lah. Nah, kira-kira Ki, pas di saat Aki nih udah terkenal, ada nggak sih perubahan dari diri Aki? Maksudnya kayak maaf ya Ki, kan biasanya dari belum siapa-siapa menjadi siapa-siapa kan kaget tuh biasanya, ya kan? Nah itu ada nggak sih Aki ada kayak batas-batasan? Oh kamu jangan ini, karena saya udah jadi orang terkenal. Ada nggak itu Ki? Ya kalau aku sebenarnya membebaskan dia, cuma dia kadang-kadang cerewet. Cerewet itu aku dikira yang gini-gini padahal enggak. Karena aku kan biar membebaskan dia, tapi dianya yang mungkin terlalu perasaan. Oh, nah kita tanya Bu, dari berdua nih, ya kan pasangan KJB dengan ibu nih, pasti pada pengen tahu dong, kira-kira siapa sih yang paling cemburuan, posesif gitu loh Bu, KJB atau ibu? Aki lah yang paling Oh jadi, biarin misterius gini tetap ya guys, tetap positif ya. Oh ternyata cemburuan toh.
itu udah cemburuan. Sampai detik ini pun cemburuan. Oh. Walaupun misterius tapi hati tetap untuk istri. Nih kita nanya nih sama penonton ya. Kira-kira penonton ada yang mau nanya nggak apa? Coba yang kisah-kisah manis pacaran beliau ada yang mau nanya nggak? Yuk cepet. Coba yang mau nanya. Aku kasih kesempatan. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Ada nggak? Awal pertama ketemu itu di mana? Ya nggak ngikutin yang ini terminal. Ya maaf ya Bu, penontonnya baru datang habis makan nasi kerdus. Kebanyakan makan nasi kerdus nih. Ya elah. Maaf, kalau ngejanjiin sama calon mertua itu gimana? Ucapannya kayak gimana? Nah itu janji-janjinya gimana tuh Janji dari kepada calon mertua. janjinya Buat apa? kita nih yang masih belum punya mertua nih, Aki. Iya. Ya karena dia pedagang genteng, ya aku mau ngontrak gentengnya 2 tahun padahal kan Bohong. bohongan. Tadi bener gitu sama mertuanya. Mana kita mau kontrak gitu. Enggak, sampai orang tua aku tuh ngutang, tau nggak sih bahasa ngutang di Jawa tuh ngutang apa nih, mesin. Karena mesinnya cuman kita punya sedikit berbanyakin gitu loh. Karena 2 tahun dikontrak, namanya orang kampung gimana. Percaya dong. Ternyata malah anaknya sendiri yang dikontrak kan. Kesana tau nggak, kesana tuh bawa duit zaman dulu tuh mungkin 10 juta ya, zaman dulu kan gede. Gede. Ini surat Jumat di masjid, uangnya ditaruh harus sini diikat di tas ya. Dibuntel. Enggak, kan ada tas itu. Iya. Tasnya dikelilingin ini biar nggak hilang. Oh. Ya. Dibawa ke masjid itu, Pak. Zaman dulu. Terus kalau dari segi perhatian ya, Aki lebih sering perhatian ibu atau ibu yang lebih perhatian ke Aki gitu dari segi mungkin kalau zaman sekarang kan lebay-lebaynya alay-alay zaman anak sekarang kan pada bilangnya bucin ya. Ayang, kamu udah mama belum? Ntar kamu aktif ya, gitu kan? Nah itu ada nggak gitu zamannya Aki sama ibu? Nggak ada. Ini penonton juga ikut jawab nih. Ini gimana? Ada. Udah coba Aki lagi diem lagi mikir nih. Ada nggak ya gue dulu bucin ya anak-anak zaman sekarang yang ngomong, Ayang kamu udah makan belum? Ntar kamu atit yo, gitu. Ada nggak? Kalau aku sih enggak. Oh, tanya Aki lebih tegas perhatian gitu. Iya, Dengan langsung nyata. dengan sikap gitu. Jadi kalau sakit ya Iya. udah langsung beli obat gitu. Jadi bukan hanya perhatian kata gitu doang. Bahkan aku sakit pernah ya kamu Ya. obati ya. Oh, tuh guys denger ya, denger nih kita pembelajaran dari yang lebih dewasa dari kita, ya lebih berumur dari kita. Jadi kalau yang punya pasangan tuh ya pacaran tuh jangan bucin ya. Jadi perhatian bukan hanya kata tapi dengan sikap, dengan tindakan. Gak mungkin kan dibilang kamu sakit gak dikasih obat ya tetap aja dia sakit. Gitu bener ya. Benar-benar. Kira-kira ya dari Aki, ibu gitu, ada nggak sih sepatah dua patah buat anak-anak muda zaman sekarang? Untuk yang kan banyak tuh baru pacaran putus cinta, mau bunuh diri, mau lompat apa gitu. Nah kira-kira ada nggak? Ya menurut aku gini, kita harus realistis dalam hidup ini. Dalam artian begini loh, jangan cuma umbar-umbar janji, tapi harus ditepati benar. Betul itu. Jangan cuma umbar janji dan kalau ngomong itu terbukti. Kalau dulu kan aku terbukti, meskipun sekarang nggak terbukti ya. Kalau dulu aku selalu terbukti ke dia. Oh ngomong ini kan terbukti, mau ngelamar dia terbukti kan gitu. Harus terbukti. Jadi itu dengar ya pesannya Aki, mungkin pada penonton ini ya juga pada dengar tuh ya. Jangan hanya cuma ngomong doang besar, janji-janji, tapi buktikan sebagai laki-laki tanggung jawabnya untuk berkata ya. Nah ibu, ada nggak sih kata-kata bijak atau mungkin pesan-pesan untuk anak-anak muda zaman sekarang gitu? Karena kan anak zaman sekarang itu kan pacaran putus cinta, ya mungkin bisa lihat lah ya di TV-TV galau, mau bunuh diri lah, apalah mau lompat lah atau apa gitu. Mungkin ibu yang sebagai lebih dewasa dan lebih berumur lah ya. Sekarang ya anak-anak muda terus dipertimbangkan kalau pacaran jangan buat mainan perempuan itu ya. Harus Tuh denger tuh bertanggung penonton. Dengar. Perempuan tuh bukan mainan. Kalau memang bener dirimu sayang sama ini ya harus dikasih mana rumahnya ini gitu loh. Jangan cuma
Janji-janji manis. Jangan janji manis, jangan habis manis sembah dibuang. Nggak boleh itu. Karena hukum karma itu berlaku. Ya nggak? Oke. Nah, ini yang terakhir kali ya. Ki, boleh nggak 3 kata untuk istri tercinta dan ibu juga 3 kata, 3 kata. untuk suami tercinta. 3 kata mungkin sayang, apa-apa gitu. Aku cinta kamu kan. Simple. Aku Simpel. cinta kamu. Aku cinta kamu. Keren. Nah, dari ibu? Dari ibu? Ya samalah, yang penting aki-aki harus ngerti sama semuanya, ngerti sama anak-anak, harus banyak perhatian. Sekarang banyakin ibadah lah ya. Nah, itu. Oke, kalau gitu boleh dong lihat berpelukan gitu. Jadi benar-benar pasangan-pasangan muda, bucin-bucin itu jadi makin meleleh gitu. Ntar kalau aku berpelukan pada pengen. Gak apa-apa dong, coba dong. Kan kenangan manis masa muda, pasti masa Iya, muda juga bener. pelukan dong. Nah, pelukan, silakan. Ntar pada ngiler lagi. Apalagi yang beda. Oke. Jadi buat sobat merinding, Dan sahabat MAL Official Mystery, nah akhirnya kalian sudah mengenal seorang istrinya Ki Joko Bodo. Kalian juga sudah mendengar kenangan manis dari Ki Joko Bodo juga. Oke, bagi teman-teman stay tune terus karena kita ada mau main games. Mungkin kalian belum pernah lihat kan games apa kita main dengan Ki Joko Bodo dan istrinya. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe YouTube channelnya Merinding Hours. dan MAL Official Mystery, serta like, comment, and share. Dan aktifkan notifikasi lonceng bel di bawah ini agar kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Salam Merinding Hours, rasakan sensasi merinding yang sesungguhnya hanya di Merinding Hours. Dan MAL Official Mystery, nikmati malammu dengan keberanian. Bye-bye.